Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membuat video pembelajaran menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Perkenalkan, saya Ali Hasim dari SMA F. Tandean Tebing Tinggi dalam memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa PPG Batch 2 dalam menyampaikan dakwah, khutbah dan tabligh bagi kita. Tentu ada hal yang istimewa bagi kita untuk menyampaikannya secara santun, benar dan mendamaikan. Karena ada beberapa oknum di kalangan Islam itu sendiri yang membuat nama Islam itu menjadi rusak. Mereka merasa Islam itu keras, kasar dan tidak toleran. Maka inilah tanggung jawab kita untuk memberikan masukan dan arahan yang jelas dan benar tentang Islam itu melalui khutbah, dakwah dan tabligh. Sebelum itu, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 125. Mari kita simak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pembahasan kita yang pertama adalah khutbah. Tentu khutbah berasal dari bahasa Arab yang artinya pidato atau ceramah. Khutbah memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Bagaimana ketika kita beribadah, ketika Jumat dan hari raya. Khutbah bukan hanya sebagai bentuk penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperingatkan umat tentang ajaran Islam, memperkuat iman, serta membangkitkan semangat dan bagaimana beribadah dengan baik. Hal yang luar biasa bagi kita bahwa khutbah yang disampaikan pada pelaksanaan sholat Jumat khususnya memiliki dua bagian. Yang pertama adalah khutbah pertama dan yang kedua adalah khutbah kedua. Biasanya berisi nasihat umum, sedangkan khutbah kedua berisi doa dan pengingat tentang keutamaan sholat Jumat. Beda dengan khutbah pada hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Khutbah yang disampaikan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, isi khutbahnya biasanya mengandung tema tentang kemenangan, syukur dan pengorbanan. Kemudian, khutbah pada sholat Jumat dan khutbah pada hari raya tentu berbeda. Khutbah pada sholat Jumat dilakukan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Sedangkan khutbah pada hari raya, begitu setelah sholat sunat 2 rakaat, barulah kita melakukan khutbah
di dalamnya. Lalu apa etika dan tata cara khutbah? Dalam khutbah sering khotib berceramah hendaknya memperhatikan beberapa etika seperti bicara dengan jelas, tidak berbicara terlalu cepat ataupun lambat, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jemaah atau audien. Selain itu, khotib harus memulai khutbah dengan membaca doa, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar pesan yang disampaikan. Inilah sekelumit tentang khutbah. Kemudian lanjut kita membahas, pembahasan kita berikutnya adalah tentang tablik. Jadi kalau kita lihat tablik ini secara harfiah artinya menyampaikan. Dalam konteks dakwah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang lain, baik itu kepada umat muslim maupun non-muslim. Tablik bukan hanya dalam bentuk ceramah, tetapi juga bisa berupa tulisan, dialog ataupun kegiatan lain yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu agama. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan tablik? Tujuan utama dari tablik adalah untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Melalui tablik, seorang muslim diharapkan dapat menyebarkan ajaran Islam secara benar dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu tablik dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Tablik bukan hanya dilakukan oleh para da'i atau mubalik saja, tetapi setiap muslim dapat berperan sebagai orang yang menyampaikan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melalui perkataan yang baik, memberi contoh yang baik dalam perbuatan, dan memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara-cara yang hikmah dan penuh kesabaran. Terakhir, kita masuki tentang dakwah. Definisi dakwah. Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengikuti ajaran Islam. Dakwah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan tablik. Dakwah tidak hanya mencakup penyampaian ilmu agama, tetapi juga melibatkan pendidikan, pembinaan umat, dan pembentukan karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengikuti ajaran Islam. Dakwah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan tablik. Dakwah tidak hanya mencakup penyampaian ilmu agama, tetapi juga melibatkan pendidikan, pembinaan umat, dan pembentukan karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Macam-macam dakwah. Ada namanya dakwah fardhiyah, dakwah yang dilakukan secara individu, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada seseorang secara langsung dan personal. Kemudian ada namanya dakwah jamaiyah, dakwah yang dilakukan secara kelompok, baik dalam bentuk ceramah, pengajian ataupun organisasi dakwah. Dakwah ini lebih terstruktur dan terorganisir. Lalu apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dakwah? Ada hikmah di dalamnya. Dakwah harus dilakukan dengan bijaksana, yaitu menggunakan cara yang lembut, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan keadaan penerima dakwah. Menyampaikan dengan mau'izatul hasanah. Dakwah harus disampaikan dengan nasihat yang baik, yang mudah diterima oleh hati dan akal. Tidak dengan sesuatu yang keras, yang sehingga orang lain akan menolak dan menjauhi dakwah tersebut. Kemudian dakwah juga harus menghindari perdebatan yang dapat menyebabkan pertentangan. Sebaliknya dakwah harus dilakukan dengan cara-cara yang damai dan mendamaikan. Lalu ada tantangan dalam dakwah. Dakwah menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam diri, misalnya kurangnya pemahaman, maupun dari luar, misalnya tantangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting bagi seorang dai untuk memiliki ilmu yang cukup, sabar, dan selalu mengandalkan pertolongan Allah dalam setiap langkah dakwanya. Inilah yang dapat kami sampaikan tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.